warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Hanungko Aji dari Farmasi 3A akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Toksikologi Forensik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, sejarah toksikologi. Sejarah toksikologi dibagi menjadi dua, perkembangan awal dan perkembangan modern. Pada perkembangan awal, manusia zaman dahulu sangat sadar akan efek toksik sejumlah bahan seperti racun ular, racun tumbuhan, dan racun akonit, serta bahan mineral lainnya. Menurut Hippocrates, pada bukunya menggambarkan bahwa orang Mesir kuno telah memiliki pengetahuan penangkal racun, yaitu dalam menghambat laju penyerapan racun dari saluran pencernaan. Perkembangan modern. Karena banyaknya orang yang terpajan bahan kimia, maka kita harus mencari upaya pengendalian yang tepat sebelum terjadi kerusakan hebat. Karena itu, bila mungkin ahli toksikologi modern harus mengidentifikasikan berbagai indikator pajanan dan tanda efeknya terhadap kesehatan dini dan reversibel. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup itu dibagi menjadi tiga, toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi forensik. Toksikologi lingkungan merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pemajanan pada jaringan biologi dengan senyawa kimia yang dasarnya mencemari lingkungan. Toksikologi ekonomi, pembahasan tentang efek-efek berbahaya pada substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia seperti bahan pengawet terhadap makanan dan pestisida. Toksikologi forensik merupakan cabang toksikologi yang mengkaji tentang aspek medis dan hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia pada manusia. Seiring dengan kemajuannya teknologi, produksi dari bahan-bahan kimiawi beracun pun semakin banyak dan beredar luas. Ketersediaan bahan-bahan kimia beracun yang semakin meluas dapat disalahgunakan untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Oleh karena itu, dalam pengungkapan suatu kasus keracunan yang disebabkan oleh bahan-bahan kimiawi berbahaya, memerlukan suatu cabang ilmu lain, yaitu toksikologi forensik. Toksikologi sendiri merupakan suatu cabang ilmu yang membahas seputar efek merugikan, berbagai efek samping yang merugikan dari berbagai bahan kimiawi terhadap sistem makhluk hidup. Toksikologi forensik sendiri berkaitan dengan penerapan ilmu toksikologi pada berbagai kasus dan permasalahan kriminalitas di mana bahan kimia lah yang menjadi bukti serta penyebab dari suatu kematian manusia. Kerja toksikologi forensik meliputi analisis dan evaluasi racun penyebab kematian, analisis ada atau tidaknya kandungan alkohol, obat terlarang di dalam cairan atau tubuh yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku. Yang ketiga, ada analisis obat terlarang di darah dan urin pada kasus penyalahgunaan narkotika. Kasus-kasus tersebut dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, kematian akibat keracunan yang meliputi kematian mendadak, kematian di penjara, kematian pada kebakaran, dan kematian malpraktek atau kematian medis yang disebabkan oleh efek samping obat atau kesalahan penanganan medis. Yang kedua, ada kecelakaan fatal maupun tidak fatal yang dapat mengancam keselamatan nyawa sendiri ataupun orang lain, yang umumnya diakibatkan oleh pengaruh obat-obatan, alkohol, ataupun narkoba. Yang ketiga, ada penyalahgunaan narkoba dan kasus-kasus keracunan yang terkait dengan akibat pemakaian obat, makanan, kosmetik, atau alat kesehatan. Selanjutnya, klasifikasi racun. Klasifikasi racun sendiri itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, racun korosif. Terdiri atas racun yang menyebabkan korosif atau kematian sel-sel. Yang kedua, racun metalik. Racun yang mempunyai atau mengandung logam dalam molekulnya. Yang ketiga, ada racun volatil dan non-volatil. Racun ini biasanya mengandung
turunan dari alkohol yaitu metil alkohol atau metanol, di mana dosisnya sangat bervariasi pada 30-60 mili. Pemberian metanol akan beracun. Yang keempat ada racun gas. Racun gas terdiri dari karbon dioksida dan karbon monoksida, di mana karbon dioksida akan menyebabkan asfiksiasi dan mengurangi jumlah O2 dalam pernafasan. Karbon monoksida sendiri akan mengikat HP secara cepat dan menghambat HP berikatan dengan oksigen. Yang kelima, racun lain-lain. Racun lain-lain ini yang termasuk golongan ini adalah insektisida, racun hewan, racun makanan. Selanjutnya ada pengambilan sampel pada toksikologi forensik. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, lambung dan isinya. Yang kedua, seluruh usus dan isinya dengan membuat sekat dengan ikatan-ikatan pada usus setiap jarak 60 cm. Yang ketiga ada darah. Pengambilan darah sendiri dilakukan di jantung secara terpisah dari sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing sebanyak 50 mili. Dari tepi sebanyak 30-50 mili. Yang keempat, hati. Sebagai tempat detoksifikasi diambil sebanyak 500 gram. Yang kelima, ginjal. Diambil keduanya yaitu pada kasus keracunan logam berat, khususnya atau bila urin tidak tersedia. Yang keenam, otak. Diambil dari 500 gram, khususnya untuk keracunan kloroform dan cyanida. 7. Urin. Diambil seluruhnya karena pada umumnya racun akan diekskresikan melalui urin. Yang ke-8, empedu. Diambil karena tempat ekskresi berbagai racun. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.